Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Gifari dari kelas TR 4601. Perkenalkan, nama saya Nazif Atolik Abadan dari TR 4601. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan eh, makalah kami yang berjudul Menuju Net Zero Emission. Kata pengantar. Kata pengantar, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas selesainya makalah Net Zero Emission. Untuk memenuhi tugas pengantar sistem energi, tanpa pertolongan makalah ini tidak akan pernah terselesaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung agar makalah ini jadi terselesaikan, khususnya terima kasih kepada dosen mata kuliah pengantar sistem energi Dr. Insinyur Jangkung Raharjo yang telah membimbing kami dan para orang tua kami yang selalu mendukung dan mendoakan agar terlaksanakannya makalah ini. Dan juga para teman-teman kami yang tak lupa ikut serta membantu. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Net zero emission merupakan kondisi ketika semua gas rumah kaca yang bersumber dari aktivitas manusia dihilangkan dengan menyerapnya kembali hingga mencapai level yang seimbang. Penyerapan emisi karbon sepenuhnya dilakukan melalui ekosistem bumi seperti hutan dan laut. Tujuan penulisan. Yang pertama, mengenal net zero emission. Yang kedua, memahami cara kerja net zero emission. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan net zero emission. Yang keempat, mengetahui alat yang menggunakan net zero emission. Bab 2. Pembahasan. Pengenalan baterai. Ada definisi. Net zero emission atau nol emisi karbon adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mencapainya, diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan adalah mengurangi jumlah karbon gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu, atau lebih sering dikenal dengan jejak karbon. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Yang kedua ada pengembangan. Pemerintah sangat serius mewujudkan komitmen net zero emission pada tahun 2060, bahkan kalau bisa lebih cepat dari itu. Karenanya pemerintah tengah menyusun sebuah roadmap untuk menyelesaikan net zero emission demi menghadapi berbagai tantangan serta resiko perubahan iklim di masa mendatang. Hal ini dikatakan oleh Menteri Energi dan Daya Mineral Arifin Tarif dalam diskusi diskusi bertajuk Road Cup 26, tekad generasi muda Indonesia mencegah perubahan iklim dan mendukung energi bersih yang digelar di Jakarta lalu. Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060. Yang kedua ada prinsip kejar net zero emission. Indonesia menjadi negara yang berpotensi mewujudkan program net zero emission. Hal ini bisa dilihat dari melimpahnya potensi 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 energi terbarukan yang ada di Indonesia. Menteri ISDM Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi IBT
yang sangat melimpah, yaitu sekitar 3.000 gigawatt. Potensi panas bumi sendiri terbesar 24 gigawatt. Oleh karena itu, hal ini menjadi titik terang agar program net zero emission dapat diwujudkan. Generasi muda harus memanfaatkan potensi ini, diharapkan dapat mengembangkan potensi ini ke depannya. Net zero emission tidak boleh hanya sekedar program ngomong kosong saja. Namun program ini harus diselesaikan agar mencegah kerusakan pada bumi kita. Hal ini disebut harus dilakukan dengan aksi nyata. Salah satu hal kecilnya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan net zero emission adalah mengubah kebiasaan dengan lebih sering berjalan kaki, menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan. Kita pun sebagai generasi muda dapat mengkritisi pemerintah agar dapat mengganti sumber penghasilan energi listrik yang sebelumnya menggunakan batu bara menjadi sumber penghasil listrik yang lebih ramah lingkungan seperti panel surya, turbin angin, dan yang lainnya. Menerapkan kebijakan untuk mencapai net zero emission pada pertengahan abad diprediksi maupun meningkatkan total PDB hingga 43-56%, lebih tinggi pada tahun 2050. Penciptaan lapangan kerja hijau yang lebih besar, menurunkan emisi GRK, serta sebagai manfaat lainnya. Indonesia dapat menghindari 87 hingga 96 miliar ton CO2 secara kumulatif. Mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat membutuhkan kebijakan pembangunan rendah karbon yang lebih ambisius, mencakup intervensi hijau pada berbagai sektor ekonomi utama, diantaranya energi, pengolahan lahan, limbah, dan industri. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, Atep Silvadi, dari Astra, mengatakan kedua pilar utama tersebut antara lain dekarbonisasi, kegiatan usaha, dan pengembangan bisnis hijau baru. Sedangkan tiga enabler yang akan mendukung rencana Pertamina dalam mendorong net zero emission. Pertama ialah mengembangkan standar perhitungan karbon yang telah disetujui oleh peraturan nasional dan internasional, serta penerapan harga karbon internal Pertamina. Kedua, membangun organisasi berkelanjutan yang akan mengawasi bisnis Pertamina berada di jalur yang benar untuk tujuan New Zero Roadmap. Ketiga, terlibatan pemangku kepentingan untuk sepenuhnya mendukung target dan komitmen NSE nasional. Adapun kelebihan dan kekurangan net zero emission. Yang pertama, kelebihan net zero emission. 1. Berpotensi penurunan emisi kumulatif sebesar 87 sampai 96 miliar ton CO2 dari tahun 2021 hingga 2060. Yang kedua, 6,1% sampai 6,5% pertumbuhan PDB tahunan rata-rata pada tahun 2021 sampai 2050. Yang ketiga, pendapatan nasional bruto atau PNB yang lebih tinggi 25 sampai 34% pada 2025. Yang keempat, 1,8 juta penambahan green job pada 2030 di sektor energi, restorasi lahan, dan limbah. Yang kelima, 40.000 jiwa terselamatkan pada 2045 dengan berkurangnya pencemaran udara. Yang keenam, 3,2 juta hutan primer terlindungi dan 44,1 juta tutupan hutan bertambah pada 2060. Yang selanjutnya ada kekurangan net zero emission. Yang pertama, tekanan nonaktif terkait krisis iklim. Di bawah tekanan nonaktif, setiap organisasi akan memberikan respons sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya. Kesediaan itu tergantung
pada derajat silence isu yang muncul tersebut itu dengan yang menjadi prioritas organisasi. Sementara kemampuan itu terkait dengan kalkulasi manfaat dari curahan sumber daya yang dimiliki untuk merespon itu tersebut. Sebagai hasilnya, organisasi bisa melakukan perubahan substansif, komunikasi simbolik, atau bergeming. Demikian yang ditemukan oleh Durant, Haun, dan Launau dan dituliskan kepada makalah berjudul Willing and Able, Generasi Model of Organizational Response to Normative Pressure yang terbit melalui Jurnal Academy of Management Review 44 tahun 2019. Kedua, konsekuensi ekonomi. Agaknya, sikap yang demikian akan merugikan Indonesia sendiri. Kalau mau dihitung kerugian atau kesempatan yang hilang bagi ekonomi saja, ada banyak yang dapat dibayangkan. Ekonomi dan lingkungan yang tadinya kerap dianggap sebagai pilihan, kini sesungguhnya dilihat telah bergandengan tangan dengan erat. Kajian dari dalam dan luar negeri sudah menunjukkan semakin cepat ekonomi mencapai NSF atau bahkan negatif terwujud. Semakin tinggi dan berkualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario Bappenas seperti yang diungkapkan di atas, pertumbuhan ekonomi tertinggi bisa dicapai dengan nihil karbon pada tahun 2045 dan turun terus apabila targetnya 2050, 2060, dan 2070. Bab ketiga, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi net zero emission, kita harus menerapkan 5 prinsip utama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri. Dan yang terakhir, pemanfaatan carbon capture and storage. Diharapkan dengan mengurangi jejak karbon dan berkomitmen dalam menjalani 5 prinsip utama di atas, Indonesia dapat mencapai kondisi net zero emission di tahun 2060. Itulah hasil presentasi kami pada makalah kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi